Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas mengenai kolapsnya SVB Bank. Benarkah Silicon Valley Bank itu bangkrut karena bisnisnya berbasis startup? Sekali lagi, startup itu menjadi kambing hitam runtuhnya sebuah bisnis. Memang benar, startup adalah bisnis yang relatif sulit dimengerti dibandingkan dengan bisnis konvensional. Apalagi bisnis startup itu biasanya berkonotasi dengan strategi bakar uang. Nah, oke, sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan mengapa strategi bakar uang itu menjadi pilihan banyak perusahaan startup. Nah, pertama saya ingin menjelaskan bagaimana kerangka berpikirnya. Jadi, di dalam perusahaan startup itu adalah perusahaan yang mengandalkan teknologi untuk menciptakan produk atau jasa yang berkualitas dengan harga yang lebih murah dan mudah dikonsumsi. Kata kuncinya adalah berkualitas, murah, dan mudah. Untuk itu mereka berinvestasi dengan nilai yang besar. Investasi itu bisa berupa akuisisi, seperti saat Facebook mengakuisisi WhatsApp dengan harga yang menggemparkan. Bisa juga membangun sendiri sistem informasi teknologi, dan bisa juga melakukan aliansi bisnis strategis yang dilakukan oleh Amazon, Apple, Tokopedia, dan lain sebagainya. Biasanya memang strateginya adalah kombinasi. Seperti kita tahu dalam perjalanannya, Tokopedia itu juga menjadi besar setelah akuisisi Toko Bagus dan beberapa lainnya, dan bahkan juga mereka merger dengan Gojek. Pertimbangannya jelas, investasi teknologi dan strategi bakar uang itu perlu skala usaha yang raksasa. Dan satu lagi, membunuh pesaing. Ya, memang terdengar kejam. Kata membunuh pesaing memang tidak akan pernah muncul di dalam paradigma humas dan public relation karena itu berkonotasi buruk. Tetapi realitanya bertahun-tahun Apple mendominasi pasar smartphone premium sendirian. Facebook mendominasi sosial media. Google mendominasi mesin pencarian. Hanya ada 1-2 yang menjadi pemain utama dan hanya 1 yang sangat dominan. Nah, setelah produk dan jasa yang berkualitas, murah dan mudah dibuat, kira-kira apa lagi berikutnya? Nah, berikutnya adalah customer experience atau pengalaman pelanggan merasakan produk atau jasa. Percuma jika sebuah produk atau jasa yang berkualitas dibuat, kemudian murah dan mudah, tetapi tidak ada kesempatan bagi pelanggan untuk mencobanya. Itulah sebabnya mengapa kemudian terjadi perang diskon dan event marketing dilakukan, bahkan termasuk jual rugi atau yang kita kenal dengan cash burning. Ujungnya adalah untuk mendapatkan pasar yang luas melalui customer experience. Walaupun sebenarnya definisi cash burning tidak saja mencakup diskon dan pemasaran, tetapi juga investasi teknologi dengan harga selangit, itu adalah bentuk cash burning yang justru sangat awal dalam sebuah proses bisnis, khususnya bisnis startup. Oke, pembahasan mengenai startup cukup sampai di sini. Singkat, tapi saya kira hal yang cukup penting sudah saya paparkan, dan pembahasan ini atau penjelasan awal ini akan mendukung pembahasan berikutnya. Kembali mengenai Silicon Valley Bank yang bangkrut. Apakah memang benar bahwa mereka bangkrut karena berbasis perusahaan startup? Jawabannya adalah iya, tetapi memang tidak sepenuhnya benar. Oke, pertama mari kita lihat bagaimana kinerja dari SVB Bank selama 8 tahun terakhir. Berdasarkan income statement, grafik tersebut menunjukkan bahwa sejak 2015 sampai 2022, total revenue SVB itu naik dari 1,5 billion US dollar menjadi 7,5 billion US dollar atau naik 500%. Tidak dapat dipungkiri kinerja perusahaan ini memang sangat bagus dengan net profit yang selalu positif.
Nah, oke, bagaimana sekarang dengan struktur modalnya? Grafik berikut menunjukkan bahwa total utangnya tidak lebih besar dari total aset. Artinya nilai buku bersih sebenarnya itu masih positif. Memang benar liabilitasnya mencapai 92%. Tetapi sebenarnya untuk perusahaan finansial, liabilitas yang tinggi itu sangat wajar. Karena bisnis mereka itu memang mengelola uang nasabah untuk diinvestasikan pada pihak ketiga. Sehingga memang kemudian mereka akan mendapatkan keuntungan dari selisih bunga. Nah, jadi apa yang sebenarnya terjadi dengan SVB Bank? SVB Bank itu adalah korban dari kenaikan suku bunga yang dengan sangat agresif dilakukan oleh Bank Sentral Amerika atau The Fed. Terlihat dari grafik di samping, selama periode Mei 2022 sampai dengan Maret 2023, atau 11 bulan, itu telah naik dari 0,5% suku bunga tersebut menjadi 4,75%, atau naik sebesar 4,25%. Ya, memang ada selisih bunga yang sangat tinggi, kurang dari 1 tahun, dengan kenaikan 4,25%. Memang sebuah kenaikan yang sangat fantastis. Nah, sebetulnya dari perspektif jangka panjang, selisih bunga tersebut memang masih disebut aman, meskipun memang sangat ekstrim. Tetapi menjadi tidak aman ketika bank itu kemudian mengalami ras atau penarikan besar-besaran oleh nasabah melampaui ambang normal dari penarikan yang wajar. Nah, perhatikan bagaimana quick ratio sekarang dari Bank SVB. Dari sisi quick ratio memang terlihat bahwa bank mengalami kesulitan dalam hal likuiditasnya. Current rasio SVB itu sangat tipis, hanya 0,03. Artinya kas yang ada itu hanya mencukupi kewajiban jangka pendek dan itu pun sangat terbatas. Jadi begini sebenarnya faktanya. Setahun yang lalu, sebelum The Fed menaikkan suku bunga secara agresif, tentu saja SVB telah menginvestasikan asetnya dalam bentuk pinjaman korporasi maupun dalam bentuk US note. Tentu saja pinjaman yang telah dikeluarkan tersebut atau investasi yang telah dilakukan tidak bisa serta-merta diminta balik. Nah, di sisi lain, itu nasabah lain ceritanya. Meskipun deposito yang ditarik sebelum jatuh tempo itu kena penalti, tapi mereka lebih baik dikenai penalti daripada kemudian uangnya tetap ada di SVB Bank. Karena terjadi ketidakpercayaan yang sangat tinggi, inilah sebenarnya sumber masalahnya. Saat itu, likuiditas SVB sebenarnya nyaris nol. Sehingga ketika terjadi ras atau penarikan uang nasabah, bank tidak bisa menyediakan. Nah, di hari-hari terakhir, bahkan diberitakan SVB menjual treasury-nya senilai 21 miliar US dollar. Dan SVB juga mengalami kerugian sampai 1,8 miliar US dollar karena selisih bunga. Nah, memang rugi tersebut karena selisih kenaikan suku bunga The Fed yang sampai dengan 4,25%. Inilah yang kemudian menjadi sumber masalah yang saya jelaskan tadi. Nah, ternyata menjual treasury itu pun kurang karena yang namanya ras itu memang selalu diikuti dengan kepanikan dari nasabah. Nah, kita tahu endingnya kemudian bahwa bank dinyatakan gagal bayar, harga sahamnya anjlok dan kemudian mereka disuspend. Pertanyaannya adalah mengapa tidak terjadi pada bank lain? Kita tahu sebenarnya terjadi juga pada bank lain, tetapi skala rasnya memang berbeda. Di dalam SVB, bank ini menjadi rentan karena para deposannya adalah perusahaan teknologi, sebut saja misalnya Roblox dan kawan-kawan. Nah, sedangkan saat ini sektor teknologi sedang goyah karena gagalnya beberapa model bisnis seperti misalnya blockchain, Coinbase, NFT, dan metaverse yang sebelumnya diunggulkan sebagai satu bisnis yang sangat menjanjikan. Perusahaan teknologi tersebut butuh dana untuk meredefinisikan ulang model bisnisnya. Sedangkan bank tempat mereka menyimpan uang ternyata mengalami kesulitan likuiditas. Memang ironi, ketika nasabah butuh duit, tetapi bank kemudian kesulitan likuiditasnya karena kebijakan kenaikan suku bunga agresif yang dilakukan oleh The Fed. Jadi, benarkah
SVB bangkrut sebagai cerminan dari perusahaan startup yang suram, ini tentu saja tidak benar. Karena nasabah dalam hal ini, perusahaan startup, memang menarik uang simpanan mereka sendiri. Penarikan itu menjadi masalah ketika ternyata bank mengalami kesulitan likuiditas. Karena selisih bunga yang sangat tinggi, hanya kurang dari 1 tahun. Dan inilah fenomena bahwa cash is the king. Fenomena ketika uang investasi menjadi kurang liquid karena kendala selisih bunga yang sangat mahal. Nah, tetapi apakah benar perusahaan startup ada yang bangkrut? Tentu saja. Ada beberapa dari mereka yang memang bangkrut. Dan ini sangat wajar terjadi sebagai sebuah seleksi alam bahwa hanya mereka yang kuat yang bisa bertahan. Tetapi bukan berarti bangkrutnya SVB Bank sebagai tanda berakhirnya era startup. Era startup adalah sama persis dengan era .com. Kita yang sudah berumur dulu pasti mengenal astaga.com, detik.com, satunet.com, dan lain sebagainya. Tetapi yang bertahan sampai saat ini hanya detik.com dan beberapa lagi. Bisnis saat ini memang adalah bisnis kekinian. Lifetime produk akan semakin pendek seiring cepatnya inovasi yang ada. Perusahaan yang inovasi pun belum tentu bisa bertahan jika tidak sejalan dengan perubahan selera pasar. Jadi, jangan menyimpulkan terlalu dini dan jangan pesimis dulu dengan startup. Karena kondisi bisnis sudah berubah, kondisi lingkungan juga sudah berubah, dan kita tidak bisa mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan konvensional lah yang bertahan. Banyak di antara beberapa perusahaan konvensional pun yang sudah jatuh, bangkrut. Banyak juga perusahaan startup kemudian yang gulung tikar. Tetapi tidak semua perusahaan startup gulung tikar. Karena mereka yang gulung tikar adalah karena memang terjadi seleksi alam. Tetapi mereka yang kuat tentu mereka akan memimpin. Nah, era startup tidak bisa kita pungkiri. Karena itu ada di depan mata kita. Jadi jangan cepat menyimpulkan dan melegitimasi dengan kasus SVB Bank bahwa era startup berakhir. Karena bagaimanapun bisnis sekarang adalah bisnis kekinian yang memang model bisnisnya seperti bisnis startup. Di mana teknologi itu sangat diperlukan menjadi sebuah core dari sebuah perusahaan untuk kemudian mereka mengambil keputusan, melakukan inovasi, dan sebagainya. Jadi model startup adalah memang model bisnis masa depan yang tidak bisa kita pungkiri. Salah satu ciri perusahaan startup adalah penggunaan teknologi yang masif. Karena teknologi itu diperlukan untuk melakukan inovasi, untuk menghandle pelanggan, untuk melakukan supply chain, dan seluruh proses bisnis itu memang melibatkan teknologi yang sangat masif karena teknologi menjanjikan efisiensi. Jadi jangan menentang atau jangan mengabaikan era startup, karena era startup itu sudah di depan mata. Oke, demikian paparan saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video berikut.